Selamat malam teman-teman. Eh, Hari ini saya ingin coba, khususnya teman-teman online ya, yang kerja di bidang online. Hari ini saya mau coba testing Android Samsung A50. Di sini kan biasanya ada satu orderan. Nah, kebetulan di depan saya itu ada kendaraan online juga. Tapi itu masih kendaraan kecil. Cuma saya tidak tahu pakai aplikasi yang mana. Nah, ini saya lagi pakai aplikasi Grab ini. Kendaraan saya ini sudah dilengkapi dengan Grab Protect. Biasanya itu adalah salah satu fitur tambahan yang membuat orderan kita jadi relatif lebih kencang. Nah, cuma ini saya menggunakan RAM 4 GB nih. A50 nya ini masih RAM 4 GB. Makanya saya ingin uji coba apakah orderan yang ada di sekitar sini bisa nyantol ke HP saya atau malahan sebaliknya. Maksud saya begini teman-teman, kita berharap performa HP ditambah dengan fitur Grab Protect itu menjadi sumber yang memberikan kesempatan orderan itu akan masuk ke akun kita. Nah, cuma kenyataannya kita kan juga tidak tahu, karena selama ini dengan performa HP yang 4 GB itu masih sulit bagi saya untuk mendapatkan orderan teman-teman. Jadi masih banyak kesulitan yang masih saya temui. Masih banyak kendala. Mau beli juga dengan situasi sekarang ini belum memungkinkan karena kondisi keuangan yang masih rada-rada berkekurangan. Nah, rencana saya ingin kasih waktu hingga jam 21:30, karena ketika posisi saya jauh, saya biasanya dapat orderan di sini kisaran jam 21:30, 21:30 malam hari. Jadi ini sudah menunjukkan waktu yang 21:13. Masih ada beberapa menit untuk saya menunggu. Ini hanya tes kemampuan HP teman-teman, juga tes fitur Grab Protect yang menurut kabar berita atau yang biasa saya baca di grup-grup WhatsApp itu menjadikan fitur penunjang untuk mendapatkan
prioritas. Jadi Grab Protect ini driver yang menggunakan Grab Protect, maksud saya kalau di nah, saya tadi lihat ada yang ngintip, kemungkinan itu driver teman-teman. Mungkin dia ngecek di aplikasi penumpang masih ada driver nongkrong di sini. Nah, itu lain sebab nanti kalau ternyata saya tidak tembus orderan malam ini. Nah, maksud saya fitur Grab Protect itu, jadi akunnya memang sudah mendapatkan fitur Grab Protect. Ya, walaupun mobil kita ada partisinya, ada pembatasnya. Kalau memang akun kita belum ada fitur Grab Protect juga sama aja, artinya belum dapat prioritas untuk orderan Grab-nya. Nah, ini sebenarnya saya sudah dari jam 9 sampai di sini teman-teman. Jadi ingin tahu saja seberapa sih nilai positif yang kita dapatkan dari fitur Grab Protect ini. Apakah menunjang penghasilan kita atau malahan sama ketika kita belum menggunakan Grab Protect. Itu saya teman-teman, keinginan saya untuk tahu lebih mendalam, karena segala sesuatunya kan harus kita uji coba. Apa yang tidak diuji coba dalam kehidupan ini, saya kira semuanya untuk sebuah pembuktian itu perlu uji coba. Nah, ini juga kita dalam proses uji coba. Kalau cerita dari teman-teman yang menggunakan Grab Protect, itu penghasilan mereka lumayan teman-teman. Ada yang sampai dapat 300-an, 250, 200 ke atas lah, kalau saya boleh memberikan batas bawahnya penghasilan teman-teman yang sudah Grab Protect. Cuma saya sih belum pernah untuk bertanya langsung ke yang bersangkutan, karena memang saya juga tidak begitu mengikuti perkembangan grup di WhatsApp itu, yang memang grup yang disediakan oleh pihak Grab untuk mengkonsolidasi partner yang sudah memiliki fasilitas atau memiliki fitur Grab Protect di akunnya. Nah, sekarang waktu sudah beranjak ke menit 18. Jadi kurang lebih ada lagi 12 menit saya harus nunggu nih di jalan nih, di pinggir jalan
Ini ada di seputar Jalan Sulawesi, teman-teman. Jadi jalur ini biasanya khusus untuk jalur konveksi, jalur pedagang kain. Rata-rata sih pedagang kain itu, teman-teman. Nah, tapi jam segini hampir 90% sudah pada tutup, cuma ada satu aja yang buka, yang ini saya lagi mentargetkan untuk mendapatkan orderan yang ada di sini, karena ingin tahu kemampuan fitur Grab Protect ini apa sesuai dengan cerita teman-teman yang sudah Grab Protect. Karena begini, teman-teman, terkadang teman-teman yang belum memiliki fitur Grab Protect itu memicu kecemburuan, teman-teman. Jadi menurut saya sih mereka wajar untuk berpikiran seperti itu, karena orderan mereka mungkin sangat jauh di luar harapan. Belum lagi cerita orang-orang Grab Protect yang penghasilannya di atas rata-rata lah, kalau saya boleh bilang begitu. Nah, saya sendiri, teman-teman, saya sudah dapat fitur Grab Protect ini ada sekitar 2 minggu, teman-teman. Cuma kalau saya lihat itu dari pekerjaan yang diberikan itu tidak jauh berbeda dari ketika saya yang belum mendapatkan undangan untuk mendapatkan fitur Grab Protect itu. Nah, makanya memang sih kalau saya bilang tidak ada peningkatan nanti salah. Ada sih memang peningkatan, cuma tidak sesuai dengan harapan kita, harapan saya lah khususnya, yang tentunya kita berharap mendapatkan hasil yang menakjubkan begitu, teman-teman. Karena kan itu adalah modal kita untuk bisa membayar kredit. Nah, kalau ternyata hasilnya cuma stuck hanya segitu-segitu, ya secara pribadi pemasangan Grab Protect itu tidak ada artinya kan. Ini pemasangan ini juga kita ada biayanya. Bukan berarti saya ingin menakut-nakuti teman-teman yang lain. Kalau memang teman-teman yang lain ingin memasang Grab Protect, ya bagus juga. Nah, permasalahannya begini. Ketika dulu sebelum saya pasang Grab Protect, mungkin penghasilan teman-teman yang sudah Grab Protect itu sudah boleh dibilang hebat. Nah, ketika saya masuk ikut program Grab Protect, maka penghasilan teman-teman yang Grab Protect lebih awal dipastikan menurun, teman-teman. Karena kalau dipikir-pikir orderan yang ada ya pasti kisaran itu saja. Pasti ada pengurangan dari penghasilan mereka. Begitu juga ketika nanti ada teman-teman yang lain akan juga akan pasang Grab Protect, ya
Imbasnya tentu teman-teman yang awalnya sudah pasang Grab Protect akan ada penurunan orderan. Itu disebabkan akan ada kompetitor baru dalam mendapatkan orderan. Nah, itu menurut saya sih bukan hal yang harus dipermasalahkan. Sepertinya rezeki itu memang sudah ada yang mengatur, teman-teman. Kalau memang beliau berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu menurut kacamata saya. Nah, ini teman-teman, saya sudah menunggu hingga menit masuk ke angka 25. Ini tinggal 5 menit lagi nih. Apa orderan ini akan nyantol ke saya atau bukan, atau malahan penumpangnya ini memilih offline sama driver lain. Karena kan saya berposisi ada di sekitar 200 meter dari customernya. Sampai waktu ini belum ada tanda-tanda orderan yang masuk, teman-teman. Ini mungkin saya sudah menunggu sekitar hampir 45 menit di sini ya. Saya start ini untuk rekod ini juga kisaran 20 menitan ini. Ini belum juga ada tanda-tanda mau ada orderan masuk, teman-teman. Orderan yang ingin saya sasar ini. Jadi bagi teman-teman yang memang berkeinginan untuk pasang partisi, bagus juga, cuma harus mempersiapkan dana untuk ukuran kita di zaman sekarang ini. Ya lumayan lah. Beda kalau ukuran di zaman masih belum ada pandemi, ya jauh berbeda. Tapi di zaman pandemi ini, di mana cari duitnya susah, ya lumayan juga. Walaupun angkanya 150.000 rupiah, bagus juga. Semakin banyak teman-teman yang pakai partisi. Cuma yang belakangan itu akan menunjang kinerja kita atau tidak, itu saya tidak tahu, teman-teman. Karena sepertinya memang betul yang memberikan kita orderan ini adalah mesin. Kalau bukan mesin, kayaknya kita tidak akan kena tembakan kali, teman-teman. Akan selalu dapat orderan yang asli, bukan orderan titipan, bukan orderan fiktif zaman sekarang. Nah, menurut saya kemarin saya hanya dapat satu, teman-teman. Saya juga pernah tidak dapat selama akun saya sudah mendapatkan fitur Grab Protect. Itu kadang-kadang saya juga berpikir, ini kenapa bisa tidak ada orderan? Apa ini terkait dengan performa saya punya HP, ataukah
terkait dengan hal-hal lain itu juga saya kurang paham teman-teman. Tapi rata-rata pemain sekarang ini menggunakan RAM 4 GB yang kemungkinan saya bisa tebak beberapa memang ada yang sudah di atas itu. Kalau saya ingin ganti saya tidak bisa teman-teman. Duitnya belum ada. Pingin saya ganti tapi duitnya belum ada. Mau pinjam hutangnya masih banyak. Nah, makanya saya masih bertahan di RAM 4 GB ini. dengan sekarang boleh dikatakan dengan banyak keterbatasan, memang betul-betul terbatas. Nah, kemarin itu saya sempat dapat orderan fiktif. Saya kira itu permainan teman-teman kita juga, menurut saya ya. Teman-teman kita yang ada di level atas kita, karena kemungkinan mereka mencari drip sehingga pun untuk mendapatkan garansi itu sekarang sistemnya garansi teman-teman dapat tercapai. Nah, kalau saya menilai itu, kalau itu ada permainan dari teman-teman, saya kira permainan itu datang dari level di atas saya. Saya ini sekarang level saya yang level 1, jadi dapat garansi 100.000. Kalau di bawah itu baru kita akan ditutupi sama Grab sisanya. Nah, itu untuk 6 trip teman-teman. Kalau yang level 2 dan 3 itu saya baca itu 8 trip dengan garansi 210.000 apa kalau tidak salah. Nah, itu kemungkinan mereka untuk mendapatkan garansi itu lebih besar daripada saya. Saya sekarang 4 trip kebetulan ya, alhamdulillah dapat 4 trip, sangat-sangat bersyukur sekali. Itu kisaran pendapatan kotornya itu 120-an. Nah, itu tidak mungkin saya akan dapat garansi, apalagi baru 4 trip. Kalau dapat 6 trip mungkin sudah melebihi daripada pendapatan kotor dari itu. Makanya saya sebenarnya berpikiran tidak mentargetkan dapat garansi, karena memang tidak mungkin bakalan dapat garansi. Andai kata dapat 6 trip itu sudah angkanya udah melebihi nilai yang pendapatan kotor kita. Nah, itulah namanya lika-liku manusia yang ada ingin mencari jalan cepat biar dapat banyak. Ya, itu terserah masing-masing, urusan masing-masing. Itu kita kan tidak bisa juga menghalangi mereka, wong kita bukan rajanya. Tapi kalau bisa kan jangan sampailah kasihan juga kayak kita yang memang kayak saya yang memang membutuhkan dapat orderan yang benar-benar orderan, sehingga kita bisa dapat buat makan. Terus ada yang tembak kena kita, itu performa kita jatuh. Itu kan nanti bisa merusak reputasi akun kita. Kita sih nggak masalah, tapi permasalahannya kan ada di sistem itu. Sistemnya yang membacanya nanti bisa negatif. Orang namanya mesin bukan pakai otak, bukan pakai perasaan. Mesin mana punya perasaan kecuali operatornya aja yang bisa
memberikan rasa itu. Nah, begitu teman-teman. Ini ternyata saya sudah melampaui 4 menit dari target yang saya harapkan bisa mendulang orderan di sini. Kenyataan nih sudah melebihi dari waktu yang saya janjikan, atau mungkin saya ingin tambahkan lagi 5 menit mungkin ini untuk, jadi menunggu sampai ke angka 45 sampai 6 menit. Karena saya masih diliputi rasa penasaran teman-teman. Jadi kadang-kadang menurut saya itu ternyata bekerja online ini serba salah teman-teman. Cuma secara pribadi jujur aja kita, utamanya saya ya, yang ini hanya pengalaman saja. Saya itu betul-betul sekarang ini dibuat tidak berkutik. Di satu sisi kita punya jaminan keduanya masuk di bank. Di sisi lain kita butuh suatu gerakan yang mungkin lebih menunjang kinerja kita, maksudnya menunjang kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki itu tidak bisa. Karena kita kan perlu sumber dana teman-teman. Kalau sumber dana kita sudah tidak ada, minta bantuan kita sudah dijepit oleh pihak bank. Terus apa yang harus kita lakukan dengan kita pinjam bank jaminan 2? Bagaimana cara yang kita berpikir? Aduh, sangat-sangat sulit teman-teman. Kecuali hanya bisa bertahan dan pasrah. Syukur kondisi membaik, penghasilan pulih, kita masih bisa berpikir lebih lapang. Tapi kalau ini akan berlarut sampai tahun depan, ditambah lanjut sampai 12 bulan berikutnya, waduh, udah gak bisa bilang apa. Kecuali hanya menatap bintang di langit saja. Biar kita tidak larut dalam kesedihan, biar tidak stres, kan mendingan menatap bintang di langit teman-teman, daripada menatap orang lain bisa jadi masalah. Nah, itu kendaraan yang juga online masih posisinya di tempat semula, tidak beranjak juga. Ini orderan kemana ya? Sudah ada yang ngambil atau belum? Saya tidak tahu teman-teman. Jadi tinggal 3 menit kita akan bercuap-cuap di sini teman-teman. Saya sekarang ada di posisi Jalan Sulawesi, menunggu orderan yang saya maksud. Karena saya tahu CS-nya memang terbiasa kisaran jam segini akan order Grab biasanya.
Tapi hari ini ingin coba ini udaranya masuk kemana biar pasti ini. Sepertinya sih tidak bakalan masuk ke saya nih teman-teman, karena sudah biasanya kalau dulu-dulu saya posisi dari rumah saya itu nyantol orderan ini. Beberapa hari ini sudah tidak pernah. Itu pun masih belum ada partisi nyantolnya teman-teman. Ini sudah ada partisi, kok bisa belum nyantol? Kan tanda tanya besar teman-teman. Kalau tanda tanya kecil nanti nggak ada yang tahu, nanti itu sebuah pertanyaan. Sampai detik ini belum nyantol-nyantol teman-teman. Kalau ini belum nyantol nih, aduh lagi 1 menit nih, saya berarti balik aja ke rumah, karena nih perut juga belum makan nih dari siang. Mendingan di rumah saja dah, bersantai kalau belum nyantol. Tapi kalau nyantol kita ya selesaikan pekerjaan ini terus baru pulang makan. Tapi kalau tidak nyantol ya kita pulang saja langsung, tidak usah nunggu orderan lagi, dan videonya akan ditutup, akan di cut begitu teman-teman. Jadi nah teman-teman, ini sekarang sudah menunjukkan waktu 21:40. Jadi terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengar ocehan saya malam ini, dan semoga teman-teman senantiasa ikut meramaikan video-video saya biar bisa jadi video yang bermanfaat. Tanpa teman-teman mungkin saya tidak akan pernah bisa berhasil untuk menjadi seorang YouTuber. Oke teman-teman, selamat malam. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.